Sepanjang semester pertama tahun 2022, Kalimantan Selatan telah dikunjungi hingga 5 juta wisatawan. 5 juta wisatawan ini berdasarkan catatan Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin itu bukan lagi ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Baru banget, ini baru sekitar sebulanan ini. Radio Visit. Nah, jadi sebelumnya saya mau nanya nih untuk teman-teman berat, ada yang pernah ke Banjarmasin nggak sih? Kalau Mbaknya pernah ke Batu Licin, berarti dalam perjalanannya pasti melihat tambang-tambang batu bara, begitu ya Mbak ya? Iya. Nah, memang di Kalimantan Selatan, mungkin sumber pendapatannya masih paling besar ya di sana, di sektor pertambangan gitu. Tapi kalau di kota Banjarmasinnya, ya kecipratan sektor itu gitu. Jadi sebenarnya kota Banjarmasin itu bukan lagi ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Baru banget, ini baru sekitar sebulanan ini. Jadi udah dipindah ke Banjarbaru. Jadi Banjarbaru itu sekarang tuh jadi kota pemerintahan ya, kota administratif. Kalau Banjarmasinnya itu jadi kota bisnis. Begitu kurang lebihnya. Memang ada sedikit polemik kemarin waktu diputuskan Banjarbaru menjadi ibu kota Kalimantan Selatan, tapi akhirnya sudah ditetapkan bahwa sekarang Banjarbaru jadi ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Jadi Banjarmasin itu sudah bukan lagi sebagai ibu kota provinsi, tapi sekarang itu sebagai kota bisnis, sebagai kota hiburan lah, wisata gitu. Dulu pernah jadi ibu kota provinsi Kalimantan tahun 45 sampai 56, dan provinsi Kalimantan Selatan ini sampai tahun 2002. Jadi kalau bisa dibilang saya sebagai orang Kalimantan yang tinggal di Banjarmasin dan juga pernah mengunjungi kota-kota lainnya di Kalimantan, Banjarmasin ini merupakan kota terbesar lah ya di Kalimantan sebagai pusat industri, bisnis, dan juga hiburan. Nah, untuk luasnya sendiri 98,46 kilometer ya, dan untuk penduduknya ini mencapai 657.000 jiwa ya di tahun 2020. Nah, laju pertumbuhannya di tahun 2020 sampai 2021 adalah 0,95. Jadi diperkirakan ini di tahun 2021 sekitar 662.000 jiwa. Gitu. Ini data dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan di tahun 2020. Yang update-nya saya masih belum dapat begitu. Nah, untuk potensi ya kota Banjarmasin ini kita pasti harus tahu juga nih gimana pertumbuhan ekonominya, karena ini berhubungan gitu ya, pertumbuhan ekonomi dan juga potensi kota Banjarmasin. Dari tahun 2016 sebenarnya pertumbuhannya cukup baik 2016 sampai 2019. Kenaikannya sampai 6,28%, 2017 6,4%, 2018 6,38%, 2019 memang cukup turun tapi nggak jauh gitu, masih 6%. Nah, di tahun 2020 ini yang merosot sangat tajam gitu, dan mungkin semua kota di Indonesia juga merasakannya ya. Di Banjarmasin sendiri ini minus sampai 1,89 bahkan di tahun 2020. Tapi beruntungnya di tahun ini meskipun ekonomi itu turun ya, Iradio Banjarmasin ini masih bisa memenuhi target salesnya lah di tahun 2020. Meskipun sulit ya waktu itu kita perjuangannya gitu, karena waktu itu pun kita siaran dari rumah. Jadi mengikuti Jakarta yang siaran dari rumah, kita pun juga siaran dari rumah. Begitu merepotkannya, begitu banyaknya beban kerjanya gitu ya, karena ya jujur aja kalau misalkan siaran dari rumah ini cukup menguras
tenaga gitu. Tapi harus dilakukan karena kondisinya seperti itu. Dan alhamdulillah usaha kita yang maksimal di tahun pandemi itu juga berdampak pada sales kita yang positif saat itu ya. Jadi kalau boleh cerita, dari banyak unit MRA, iRadio Banjarmasin ini merupakan salah satu radio yang masih mencapai keuntungan gitu, memberikan keuntungan begitu. Nah di tahun 2021 baru naik lagi ekonomi, meskipun angkanya tidak setinggi di tahun 2019 sebelumnya ya. Di tahun 2021 kita tumbuh lagi 3,41%. Nah, ini pertumbuhan ekonomi di Banjarmasin itu didukung oleh pendapatan asli daerah ya, terutama dari pajak, di mana pajak ini memberikan kontribusi yang sangat besar ya. Ini menurut data dari Badan Keuangan Daerah, untuk pajak paling tinggi itu sebenarnya di kuliner, restoran. Ini data di tahun 2019, tahun dimana sebelum pandemi saat ekonomi Banjarmasin itu masih bagus-bagusnya gitu. Dari tahun 2019 tadi angkanya 6% gitu ya, stabil. Dan yang penyumbang pajak terbesar itu dari restoran. Jadi untuk targetnya misalkan saya ambil contoh di sini, restoran targetnya 51 M, realisasinya 52 M. Hotel targetnya 18,7, realisasinya 18,2. Untuk sektor hiburan yang targetnya 14,9, targetnya realisasinya 16,8. Nah yang terakhir itu ada reklame, targetnya 3,4, realisasinya 3,3 gitu. Jadi memang tepat ya kalau misalkan Banjarmasin itu dijadikan sebagai kota bisnis, industri hiburan, karena memang pendapatan kita, PAD kita ya sumbernya kebanyakan dari situ gitu. Apalagi restoran ini tadi ya, rumah makan ini tadi, hotel gitu. Ini hotel sebelum pandemi, di mana tingkat huniannya masih tinggi. Begitu. Ini data tahun 2019 sekali lagi dari Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin. Nah, sebagai kota wisata, ada banyak sekali tempat-tempat wisata yang menarik di Banjarmasin begitu ya, dan sekitarnya. Kalau di Banjarmasin, mungkin teman-teman bisa mengunjungi yang paling dekat dari pusat kota itu ada Patung Bekantan. Ini ikon kota Banjarmasin, Patung Bekantan ini. Ceritanya sih mau ngikutin ke Singapura gitu ya. Tapi di sini diganti patungnya jadi Bekantan. Terus juga nggak jauh dari sana ada Menara Pandang. Ini juga salah satu ikon. Menara Pandang Kota Banjarmasin ini letaknya di Siring Kota Banjarmasin, di pinggir sungai. Patung Bekantan juga di pinggir sungai ya. Menara Pandang juga di pinggir sungai. Jadi kita menyusuri jalan di pinggir sungai, menikmati kuliner di sepanjang jalan, menikmati suasana orang-orang yang lagi have fun begitu. Juga bisa melihat suasana sungai ya di Kota Banjarmasin, dan juga sebenarnya bisa mencoba wisata susur sungai. Jadi di Menara Pandang ini atau di Patung Bekantan ini tersedia alat transportasi air gitu yang kita sebut namanya itu jukung. Ini bisa digunakan oleh wisatawan ya, dengan biaya-biaya tertentu bisa menyusuri Kota Banjarmasin lewat jalur sungai. Nah ini uniknya. Jadi kalau biasanya melihat Kota Banjarmasin lewat jalur transportasi darat, kali ini melihat Kota Banjarmasin dari sisi lain, dari sisi sungai ya. Terus juga
ada pasar apung, pasar terapung ya. Pasar terapung ini adalah pasar tradisional di mana sudah sejak zaman dulu banget ini sudah ada ya, karena nenek moyang kita zaman dulu itu menggunakan sungai sebagai alat transportasi gitu ya, sebagai jalan, sebagai pasar. Jadi tempat untuk jual beli, sebagai aktivitas harian seperti mandi, cuci baju dan segala macam. Pokoknya sungai ini menjadi sesuatu yang penting ya bagi Kota Banjarmasin dari dulu sampai sekarang. Dan salah satu yang ditinggalkan warisannya adalah pasar terapung ini. Ada 2 pasar terapung di Banjarmasin, pasar terapung Kuin. Kuin itu merupakan kawasan lama ya di Banjarmasin gitu, desa lama lah gitu ya. Terus ada di Lok Baintan juga, dan bukanya pagi hari banget. Kalau biasanya tuh habis sholat subuh gitu ya, masih gelap, itu masih rame. Jadi kita di atas klotok, kita lihat ibu-ibu, ada yang jualan kue, ada yang jualan sayur, ada yang jualan makanan dan segala macam gitu ya. Ini di Kota Banjarmasin, tapi di sekitarnya ada tempat-tempat wisata yang gak kalah keren, misalnya kayak Teluk Tamiang di Kota Baru ya. Kalau ke Kota Baru ini jaraknya jauh sekali, kayak misalkan sekitar 7 jam, 6 jam gitu ya. Loksado ini juga cukup jauh, sekitar 4 jam perjalanan ke sana. Ada Taman Hutan Raya di Kabupaten Banjar untuk perjalanan sekitar 2 jam. Terus ada Matang Kaladan, bisa dilihat fotonya di sini, Matang Kaladan. Itu juga sekitar 2 jam. Ada Bukit Rimpi sekitar 2 jam juga, dan Cempaka juga sama. Ada banyak sekali pilihan wisata di Kota Banjarmasin. Nah, biasanya memang wisatawan itu perginya ke tempat-tempat ini ya, tempat-tempat yang di luar Kota Banjarmasin gitu, yang ada di kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Cuman untuk nginapnya, untuk kulinernya dan segala macam itu biasanya di Banjarmasin tetap. Jadi nginapnya di Banjarmasin, wisatanya di kota lain. Kira-kira begitu ya. Dan untuk data nih ya, jumlah wisatawan sepanjang semester pertama tahun 2022, Kalimantan Selatan telah dikunjungi hingga 5 juta wisatawan. 5 juta wisatawan ini berdasarkan catatan Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan. Ya, jadi angkanya cukup positif pasca pandemi. Dan kunjungan ini mencakup 13 kabupaten kota dari Nusantara dan juga mancanegara ya. Totalnya 5 juta lebih wisatawan. Jadi sangat potensial sekali tempat-tempat wisata yang ada di Kalimantan Selatan ini. Kalau misalkan teman-teman main-main ke Banjarmasin, meskipun dalam rangka kerja gitu ya, mungkin ada 1 hari yang free ya, boleh ke tempat-tempat wisata yang dekat aja, misalkan yang di Kota Banjarmasin bisa, karena cukup banyak ya di Kota Banjarmasin. Atau mungkin kalau mau agak jauhan dikit ya ke sini ya, ada Matang Kaladan, Bukit Rimpi, dan Cempaka yang bisa kita capai dalam waktu 2 jam. Kalau mau jauhan ya seharian gitu, Teluk Tamiang, harus nginep sih ini ya. Ada Loksado, ini kalau mau ke sana ya sekitar 6-7 jam tadi. Nah, ini untuk wisata ya, wisata di Kota Banjarmasin dan Kalimantan Selatan. Kulinernya, wah, gila-gilaan sih kalau ngebahas soal kuliner ya, karena tadi yang saya bahas di awal juga pajak dari kuliner ini sangat besar gitu, yang paling tinggi bahkan PAD-nya. Jadi yang pertama, Rumah Makan Tenda Biru ini legend banget. Nasi itik yang ada di Gambut ya. Ini sekitar setengah jam dari Kota Banjarmasin dan enak sekali. Tempatnya sebenarnya biasa aja kayak warung pada umumnya gitu, tapi
legend sekali dan enak dan nggak buka cabang di mana-mana. Itu biasanya kalau rumah makan enak tuh kayak gitu ya, tandanya rumah makan ini nggak buka cabang di mana-mana gitu. Itu biasanya enak gitu. Ini ada di Tenda Biru, terus juga ada Pondok Bahari, ini juga legend di Kota Banjarmasin. Buat teman-teman yang pengen makanan yang lebih beragam lah ya. Kalau Tenda Biru kan cuma ada satu menu, nasi itik tadi ya. Jadi nasi itik itu nasi, ada itik, ada bumbu-bumbu apa ya, masak habang kalau kita sebut gitu. Kalau di Pondok Bahari ini menunya macam-macam. Menu-menu Banjar, masakan Banjar gitu ya, tapi beragam. Jadi bisa ada banyak pilihan di sini, mau soto, mau sate, mau sup, mau macam-macam lah kalau di Pondok Bahari ya. Dan bukanya itu 24 jam, kekuatannya di situ ya. Terus juga ada soto Bang Ahmad. Nah, soto Bang Ahmad ini juga legend, sangat legend ya. Jadi biasanya kalau ada artis-artis, musisi yang lagi ada di Banjarmasin, biasanya mereka mampirnya ke sini kalau makan siang gitu. Kalau makan malam, Pondok Bahari yang 24 jam. Biasanya habis konser, cari makan di sini tempatnya. Ini cuma beberapa ya. Terus juga ada Banjarmasin Kota Lama. Ini sebenarnya kawasan industri yang beberapa tahun terakhir ini menjadi primadona sih ya. Karena sangat pesat perkembangannya. Sangat pesat, dimulai dari ada satu kedai kopi sampai akhirnya sekarang itu ada puluhan kedai kopi, kafe, resto dan segala macam. Jadi di sana itu kenapa disebut Kota Lama? Sebenarnya ini adalah kawasan pertokoan ya, kawasan pertokoan yang bisa dibilang sudah mati gitu di dekat pasar besar di Banjarmasin. Jadi ini kawasan pertokoan awalnya dulu yang mati, tidak ada yang jualan lagi di sini sampai akhirnya ada satu kedai kopi yang menyewa tempat itu di tahun 2018, rame, akhirnya yang lain ikut sampai rame banget, sampai akhirnya jadi kawasan industri gitu. Jadi ada 2 blok sebenarnya, 2 blok ini rame banget, weekday juga rame banget, apalagi weekend. Sampai yang kemarin ada tren Citayam Fashion Week, itu kan di setiap kota ada tuh Fashion Week kayak gitu ya kan. Dan di Banjarmasin ya di sini Fashion Week-nya di Kota Lama ini, saking ramenya anak muda ngumpul di sini gitu. Jadi ini sedikit dari apa aja yang rame di Banjarmasin untuk kuliner gitu. Kalau misalkan kita ngebahas soal coffee shop, cafe, itu luar biasa banyaknya. Di setiap sudut kota itu ada aja coffee shop gitu. Bahkan sampai masuk ke dalam gang, masuk ke dalam komplek itu ada kopi, ada. Pokoknya banyak banget, udah nggak kehitung gitu. Kalau misalkan teman-teman ke Banjarmasin pasti bakal kaget karena yang saya tahu kebanyakan orang di luar sana mikirnya kan Banjarmasin hutan, Banjarmasin kotanya kayak gimana gitu kan, Kalimantan lah ya, Kalimantan hutan, masih ketinggalan apa segala macam. Padahal nggak sama sekali. Kalau teman-teman ke Banjarmasin ini pasti akan terkaget-kaget melihat ramainya Banjarmasin karena sangat banyak pilihan untuk kafe, untuk coffee shop, untuk rumah makan. Mungkin ya kalau liburan ke Banjarmasin banyak-banyak bawa duit aja kali ya. Kalau pengen ngerasain kuliner ini, pengen ngerasain kuliner itu, pengen nongkrong di sini, pengen nongkrong di situ, karena semuanya akan menghadirkan pengalaman yang berbeda, pengalaman yang baru gitu. Itu Banjarmasin. Sedikit ya tentang Banjarmasin, dan boleh dibilang juga kalau masyarakat Banjarmasin itu sangat konsumtif. Sangat konsumtif. Kalau misalkan teman-teman pernah ke berbagai kota di Kalimantan, ya mungkin kerasa lah bedanya gimana
borosnya ya, gimana borosnya masyarakat Banjarmasin gitu ya, yang suka menghambur-hamburkan uangnya. Nah itu ya untuk kuliner. Selanjutnya kita ke event. Di tahun 2022 pasca pandemi ini, event itu sudah mulai banyak di Kota Banjarmasin ya, khususnya event-event dengan skala kecil dan juga menengah. Untuk level besarnya sejauh ini ada 2 yang saya rangkum di sini. Itu ada Dewa, 30 tahun Dewa 19 kemarin, 30 Juli. Yang bikin saya kaget adalah tiketnya yang mahal. Satu ya, untuk presale-nya saja 500.000. Untuk on the spot-nya 650.000 ya. Ini bisa dibilang bisa dibilang konser termahal gitu di Banjarmasin sejauh ini. Itu untuk festival. Untuk silver, untuk yang gold itu harganya udah jutaan. Dan yang bikin saya kaget lagi adalah sold out, festivalnya sold out, goldnya sold out, silvernya juga sold out. Ini bisa dilihat dari foto yang saya kasih di situ. Itu Dewa, itu teman-teman Dewa habis konser mereka selfie bareng penonton tuh. Jadi yang di depan panggung itu gold paling dekat, di tengah itu festival, di atas itu silver. Nah semuanya penuh. Kapasitas gedung Sultan Suryansyah ini itu sekitar 1.000 penonton gitu, dan itu penuh dengan harga tiket yang cukup mahal dan ternyata sold out gitu. Bahkan di sini di Banjarmasin ini saat Dewa konser di sini itu minus Once sama Ari Lasso gitu. Jadi vokalisnya Firja dan juga Elo, tapi tiketnya tetap sold out dengan harga yang segitu gitu. Nah selanjutnya itu ada Liburland. Liburland ini festival musik selama 3 hari ya, Jumat, Sabtu, Minggu, yang juga antusiasnya sangat tinggi dari masyarakat Kota Banjarmasin. Ya, ini Agustus kemarin harga tiketnya itu paling murah 300.000 untuk festival, dan ramenya luar biasa. Ini juga bikin saya kaget ya, nggak nyangka aja bahwa tiket-tiket mahal ini bisa terjual. Karena sebelum pandemi itu kan konser-konser musik ini biasanya didukung oleh brand rokok ya, biasanya mereka full support. Jadi penonton itu datang gratis, atau kalau tiket pun harganya nggak mahal gitu. Nah untuk event-event ini yang diselenggarakan oleh promotor ini, brand yang support itu nggak sekenceng rokok gitu. Jadi mereka harus benar-benar gambling dari tiket, dan ternyata tiketnya itu sold out gitu meskipun harganya mahal. Ini yang bikin saya cukup kaget ternyata dengan masyarakat Kota Banjarmasin yang ternyata sangat haus akan hiburan dan berani bayar mahal untuk suatu event gitu ya, khususnya event yang menghadirkan musisi atau band nasional. Nah ini untuk event potensinya juga sangat-sangat luar biasa di Kota Banjarmasin, terbukti dengan sold out-nya tiket-tiket mahal dari 2 konser musik ini. Nah untuk transportasi publik ya, jadi bisa dibilang kemajuan suatu kota itu dilihat dari transportasi publiknya. 2-3 tahun belakangan ini transportasi publik di Kota Banjarmasin itu sangat baik ya, karena sejauh ini ada berbagai macam bus yang disediakan oleh pemerintah. Misalkan kayak Trans Banjar ini punya pemerintah Kota Banjarmasin, rutenya itu di dalam Kota Banjarmasin. Terus juga ada BRT Banjar Bakula lebih tepatnya namanya. Ini dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan ya. Jadi rutenya itu ada di Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura. Dia lebih
lebih cakupannya lebih luas lah daripada Trans Banjar. Sementara itu juga ada teman bus. Nah, teman bus ini malah lebih luas lagi ininya, jarak tempuhnya ya, dari Kabupaten Batola ke Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, Pelehari, begitu. Dan fasilitas ini diberikan secara gratis ya untuk masyarakat Kota Banjarmasin, seperti Trans Banjar itu gratis, teman bus itu gratis, BRT Banjar juga gratis awalnya, tapi sekarang itu udah bayar, itu pun gak mahal, cuma Rp6.000. Terus juga ada bus wisata nih untuk wisatawan Kota Banjarmasin yang ingin mengelilingi Kota Banjarmasin lewat jalur darat. Jadi untuk wisatawan yang ingin melihat Kota Banjarmasin ya, jalur darat ini bisa naik bus wisata ini. Sekitar 1 jam berkeliling Kota Banjarmasin, ada tour guide-nya yang akan menjelaskan tentang sejarah Kota Banjarmasin di tempat-tempat yang dilewati, begitu. Wisatawan bisa milih tuh, kalau misalkan mau jalan-jalan di Kota Banjarmasin, apakah mau memakai bus wisata ya jalur darat atau lewat jalur sungai via Jukung tadi. Bisa melihat sisi lain Kota Banjarmasin dari Jukung tadi ya, dari Klotok, maksud saya Klotok. Jadi pilih mau jalur darat atau sungai, atau mau keduanya biar afdol gitu ya. Nah, untuk transportasi publik sudah sangat baik ya untuk masyarakat Kota Banjarmasin, diberikan oleh pemerintah Kota Banjarmasin, pemerintah provinsi juga. Selain ini pastinya angkot itu masih ada, masih jadi pilihan masyarakat Kota Banjarmasin juga. Terus untuk transportasi lainnya, Gojek, Grab itu juga ada. Ya mungkin teman-teman mikir di Kota Banjarmasin belum ada, ya enggak ya, di Kota Banjarmasin itu udah ada Grab, udah ada Gojek, udah ada Starbucks, udah ada apa lagi ya, banyak sih. Ini udah komplit banget, udah Banjarmasin ini udah mau nyari apa aja ada udah di sini. Jadi ini sedikit ya untuk potensi Kota Banjarmasin di transportasi publiknya gitu. Jadi masyarakat itu sudah sadar akan betapa pentingnya transportasi publik untuk menghindari kemacetan. Nah, pendidikan, sektor pendidikan di Banjarmasin sendiri itu totalnya ada 25 perguruan tinggi, universitas, ada sekolah tinggi begitu ya. Ada akademisi, itu ada 25 totalnya di Banjarmasin. Dan UNLAM, Universitas Negeri Lambung Mangkurat, ini menjadi universitas terbaik di Kalimantan versi Webometrics tahun 2021. Jadi UNLAM ini adalah universitas negeri ya, dan memang sejak dari dulu sampai sekarang menjadi kampus favorit lah di Kalimantan. Makanya gak heran kalau misalkan calon mahasiswa dari provinsi lain tuh mereka datang ke Banjarmasin untuk bisa kuliah di Lambung Mangkurat gitu. Khususnya dari Kalimantan Tengah ya, paling banyak itu teman-teman dari Kalimantan Tengah yang kuliah di Banjarmasin. Selain UNLAM juga ada Universitas Islam Negeri Banjarmasin, terus juga ada Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, juga ada UNISKA, Universitas Islam Kalimantan gitu. Jadi ini 4, kalau bisa dibilang 4 besar lah ya, 4 besar universitas di Kota Banjarmasin dari total 25 perguruan tinggi di Banjarmasin. Jadi bisa dibilang secara nggak langsung ya, Kota Banjarmasin itu menjadi kota pendidikan juga di Kota Banjarmasin, karena dengan jumlahnya yang cukup banyak dan juga dengan UNLAM yang menjadi perguruan tinggi atau universitas terbaik di Kalimantan versi Webometrics 2021. Untuk data di tahun 2022 saya belum menemukan ya, mungkin bisa aja berubah datanya gitu. Tapi yang jelas Banjarmasin dengan banyaknya perguruan tinggi ini menjadi kota pendidikan juga di Kalimantan ya. Nah, terima kasih untuk
untuk perhatiannya teman-teman dari Bright. Mungkin itu saja dari saya untuk Kota Banjarmasin ya. Mungkin ada pertanyaan, boleh silahkan. Iya, Mas Afif. Baik. Tadi Bukit Rimpi itu kayak Bukit Teletabis ya? Iya, Bukit Rimpi. Namanya Bukit Rimpi, Mas. Itu di Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari. 2 jam. 2 jam dari Banjarmasin ya? 2 jam dari Banjarmasin. Oke. Iya, iya. Iya. Banyak Mas, saya mau wisata. Saya mau tanya tentang infrastruktur nih. Kalau di Banjarmasin kan tadi luar biasa pendapatan daerahnya dari kuliner ya, dari resto, dari food and beverage-nya. Betul, Mas. Itu secara payment sudah lengkap dengan infrastrukturnya ya. Jadi pembayaran dengan cashless gitu. Iya, Mas. Betul. Sudah ya. Sudah di sini rata-rata semua rumah makan, kafe itu sudah menerima pembayaran lewat QRIS misalnya begitu kan, lewat ShopeePay, GoPay segala macam gitu. Okay. Pun kalau mereka nggak ada QRIS apa segala macam, minimal via transfer. Gitu. Begitu ya. Rumah-rumah makan. Jadi nanti kalau ke Banjarmasin nggak perlu bawa uang banyak gitu. Enggak, jangan, nggak usah. Semuanya udah cashless sekarang di sini. Cashless ya. Sudah mendukung, sangat-sangat mendukung pembayaran cashless. Kecuali yang ini ya, street food yang kayak misalkan yang masih gerobakan atau sate yang gerobakan apa segala macam, nah itu masih belum bisa. Iya. Tapi yang gede-gede, kafe, rumah makan itu udah mendukung semuanya. Rata-rata sudah support dengan ini ya, teknologi payment ya. Betul. Oke. Sip. Wah, jadi pengen ke Banjarmasin nih Mbak Hani. Kapan-kapan kalau situasi udah kondusif diagendakan tuh Mbak Hani. Iya. Saya juga belum ngebahas lebih lengkap ya. Kalau lengkap banyak banget sih potensi Kota Banjarmasin, banyak banget, luar biasa. Baik. Baik, itu tadi obrolan yang luar biasa ya, penjelasan yang juga panjang lebar dari Mas Afif. Mbak Hani, ada yang mau disampaikan sama Mas Afif? Kalau lihat penjelasan yang panjang lebar tadi sih, kayaknya bikin kita pengen ke Banjarmasin ya, Mas Budi ya. Jalan-jalan di Pasar Apungnya, makan soto Banjar. Betul. Pak Ahmad tadi ya. Bang Ahmad, soto Bang Ahmad. Iya, Bang Ahmad ya. Macam-macam. Itu kalau makan soto di sini paling enak tuh di pinggir sungai gitu. Asal jangan cuci mangkoknya ke sungai. Enggak. Buat pemandangan aja, jadi kayak sambil liatin jukung lewat gitu, sambil ngeliat begitu. Iya, termasuk wisata jukung di ini ya, di pantai di kalinya di itu sungai. Ya. Itu luar biasa tuh, sesuatu yang langka nggak ada di Jawa sih sebenarnya. Itu bisa jadi pariwisata yang mendatangkan baik wisatawan domestik maupun mancanegara ya kalau buat saya ya. Menurut saya seperti itu. Dan itu jadi bisa jadi konten yang menarik ya buat teman-teman radio ya. Sebenarnya iya. Ya sebenarnya ya. Kita memang ada rencana kayak misalkan susur sungai kita bikin semacam konten ya kan, melihat Banjarmasin dari sisi sungai gitu. Cuman belum kesampaian aja sih sebenarnya. Nanti kita bikinin kontennya deh. Iya, sip. Coba Mas Budi. Oke, Mas. Kayaknya di sana udah beda waktu juga. Oke. Pertanyaan terakhir dari saya nih Mas Afif. Baik Mas Budi. Skip mengenai souvenir khas Banjarmasin apa Mas? Kain sasirangan Mas Budi. Kain sasirangan. Sama itu batu kecubung ya? Sama batu kecubung. Iya, batu kecubung, kain sasirangan. Itu souvenir khas Kota Banjarmasin. Jadi kalau main-main ke Banjarmasin, kita ada namanya Kampung Sasirangan, tadi nggak sempat saya bahas. Kampung Sasirangan itu jadi ada kampung di mana banyak toko sasirangannya, jadi bisa pilih mau sasirangan yang mana gitu. Itu ada di Kota Banjarmasin, Kampung Sasirangan namanya. Kalau makanannya, kuenya, untuk oleh-oleh biasanya bingka.
bingka kentang. Oke. Bingka bakar. Betul. Ya. Kalau bika itu ya kita pernah makan lah ya. Pernah ya. Nah, itu. Ya. Baik. Writers, kami masih akan terus memberikan update kepada Anda. Nantikan episode kami berikutnya. Salam sehat.